masih Muslim ya, nggak bisa mungkin sampai saat ini saya juga masih harus belajar banyak tentang Muslim ya, tentang ilmu Islam gitu. Jadi ya saya lihat seperti itu saya lihat gitu. Makanya saya masih penasaran gitu. Memang saya pernah dengar itu bahasa roh, tapi artinya apa gitu. Gitu, itu aja sih. Cuman Bu Darni nih, Bu Fitri, Bu Darni ini kan Kristen nih, coba tanya dia tuh. Bu Darni. Oh, iya. Siapa yang mana ini Kristen? Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Kali aku diundang, tapi nggak pernah aku jumpa sama dia. Sorry ya, Bang Nandar yang ganteng. Ya, makasih Bunda Derni. Habis adik mengundang ibu pagi-pagi. Ibu sibuk cari duit, cari mamam. Bunda Darni, silakan Bunda Darni, itu ditanya sama Bunda Delima. Ajaran Protestan yang menggunakan bahasa baru itu dari mana? Silakan Bunda Darni. Kami kalau Advent, maaf ya, kami Advent nggak ada bahasa roh, nggak ada. Protestan Karena, itu Bunda. Kalau saya lihat juga mereka yang bahasa roh, ke Pentakosta sih saya lihat. Pernah saya coba masuk ke dalam gereja Pentakosta ya kan, yang itu, aku takut. Karena orang itu berbahasa nggak ngerti aku, ribut kayak. Dan mereka nangis-nangis ya. Iya, aku dan takut. Mereka suka nangis-nangis ya. Aku kepingin aja, karena kan kepingin aja kok orang ini menjerit-jerit berdoa. Seharusnya kita kan berdoa itu dengan penuh Iya, harus dengan tenang. Kalau bisa masuk ke kamarmu, tutup, baru kau berdoa bertelut, memintalah ampun kau kepada Tuhan. Katanya, nggak disuruh kayak gitu berdoanya. Orang itu buat seperti itu zaman dahulu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kayaknya itu berbeda dengan yang mereka lakukan sekarang. Tapi saya bukan memburuk-burukkan ya. Itulah doktrin gereja masing-masing. Kalau kami di Advent nggak ada. Iya. Udah Bu Fitri? Iya. Mungkin nanti kalau ada yang naik Pentakosta kah atau Pentakosta, mungkin mereka bisa jawab. Iya, Pentakosta kayaknya itu ya. Karena Pentakosta kan ada dua, Pentakosta sama Pentakosta kayaknya. Antara itu. Ya. Kalau kami saya nggak ada. Cuman itu aja yang buat saya penasaran. Ya mereka punya seperti kita zikir, tapi artinya apa? Seperti itu. Kita kan zikir itu kita tahu. Bu, aku pun pernah kulihat di YouTube teman-teman Muslim berzikir sama kayak orang Sinti juga. Sorry ya. Iya. Masing-masing orang kan. Dicium ustaznya kan, habis itu berjingkak-jingkak dia macam orang gila, kesetanan. Ya sama. Apa artinya kayak gitu ya kan? Nggak pernah jingkrak. Iya, di YouTube kayak gitu. Di YouTube sama kayak yang ini Bu Darni, yang sampai naik ke mimbarnya loncat-loncat kan, loncati lampu gitu yang di plafon ya kan? Ada kan? Iya. Benar nggak? Betul. Sampai jingkar, pokoknya ditendangi teman-teman kiri kanan. Masukan kali. Masukan naik ke mimbar gitu. Naik ke mimbar, habis itu dia loncati lampu, untung dari kesetrum gitu. Ya, Bunda Darni. Habis ada wadah berisi kayak tanah liat gitu, diambilnya dibasuh di mukanya kan gitu ya, dibagi-baginya mereka, dikasih kepalanya gitu, lengkap dengan suban. Kotoran imam dijadikan ini. Bukannya Bu Darni pelakunya? Bukan, memang ada Bang, memang ada. Ada orang itu. Tapi kalau dari golongan yang cinta imam itu, pengikutnya yang imam itu loh, paham kan maksudnya? Iya. Minum kencing imam, makan imam gitu. Terlalu yang dilihat Bu Darni itu. Iya.
Nggak tahu itu. Tapi kan Islam kan itu kan. Bukan. Bukan. Kan? Kayak penampilannya dari segi pakaian karena Orang kebetulan iya. dari Pakaiannya memang Islam kok. dari Timur Tengah kan gitu. Kalau di Islam itu bahasa rohnya tertata dia, Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bahasa. Karena kenapa saya katakan itu bahasa roh? Karena kalbu semuanya itu yang mengucapkan di dalam diikuti oleh lisan dan kemudian ya hanya tertuju kepada Allah. Itu namanya zikir dalam Islam. Kalau yang tadi itu kan meraba kamu kuraba aku meraba kamu aku meraba kita saling meraba, itu beda. Emang cuma kayak Kira berapa. mantan pacarmu Bang Juma, mantan pacarmu. Kamu meraba aku meraba kan kita saling meraba kan gitu. Beda lah. Ini udah tengah malam Bang dan bicara meraba-raba. Oh iya sorry. Oh Bang Juma, mantan pacarmu kan kayak gitu. Mantan pacarmu. Oh iya betul. Benar nih ternyata pernah nonton juga dia. Apanya ini? Apa sih? Aduh. Iya, aku pernah lihat. Risuli Lubis itu, dari Risuli Lubis. Gini ya, tunggu ya. Kalau yang cantik seperti itu jadi aneh kurasa. Bohor. Abang. Padahal kita kan Abang. cantik. Kita kan cantik. Maunya jangan gak usah berbahasa gitu dia. Ada satu room lagi ya. Tadi malam saya gabung di satu room lagi. Ada satu room ya. Namanya Sang Debaters. Menjual obat. Saya masuk kan. Saya bilang di sini saya nggak mau berdebat. Karena saya pikir berdebat itu bisa menjauhkan rezeki. Bisa mengurangi silaturahim. Bisa menjauhkan bagaimana ya, pokoknya debat itu ya tidak baik, iya kan. Nah, saya bilang alhamdulillah sampai saat ini saya bangga saya menjadi seorang muslim karena muslim ini semua diatur. Bahkan sampai saat ini saya masih merasa kurang ilmu ya, masih merasa perlu banyak belajar. Muslim itu diatur, tidur aja kita diatur, jalan aja kita diatur, keluar dari rumah kita diatur. Masuk toilet kita lihat semua ada doanya ya. Semua ada. Saya dibilang curhat katanya Bang. Saya dikeluarin. Jangan lagi satu room sama itu Rudi Yohanes. Iya, tolong, Saya dikeluarin di malam. Ibu jangan curhat di sini ya. Gitu. Ya, makasih dia ya, nanya Bu gini, Fitri. dia nanya gini, Arsi kenapa Allah? Saya bilang saya tidak mau terima pertanyaan. Saya bilang karena ya saya nggak mau terima pertanyaan karena walaupun ilmu agama saya masih kurang, tapi ketika saya mungkin bisa bertanya dengan dia itu bisa sebenarnya ya. Tapi saya tidak mau berdebat. Saya bilang, saya hanya bilang ya saya hanya mengungkapkan rasa bahagia saya gitu kan sebagai seorang muslim. Tapi saya dikeluarin. Saya bilang, ibu jangan curhat di sini ya. Gitu. Dia tanya kalau Gitu ya. kenapa Allah arsi itu apa katanya. Ya menurut saya arsi itu singgasana ya. Bener nggak? Mudah-mudahan saya nggak salah. Saya juga udah malas jawab ya. Saya cuman itu aja langsung saya dikeluarin sama. Oke. Ini jangan ke situ lagi ya Bu kalau bisa gitu. Iya. Kalau cuma bertanya mungkin nggak apa-apa. Jangan debat. Bu Darni ada yang mau disampaikan Bang Juma katanya kangen tadi. Enggak kangen ya. Enggak. Udah cerai kami, udah cerai. Talak 3. Talak 3. Makanya yang sekarang itu ya kita bicara yang baik-baik aja lah. Jangan sampai cerai lagi itu yang kedua kalinya. Sudah bukan status pasangan lagi kita. Iyalah. Orang abang-abang dan ibu-ibu lah yang tanya aku. Benar. Iya. Jadi malam ini kita masukkan Ibu Darni dalam daftar pencarian orang ya.
Oke. DPO. Ini kita sambut temannya Bu Darni nih kali ya. Mian, selamat malam. Selamat pagi Mian. Mian. Ya, mendengarkan. Kan dari suaranya. Iya. Iya. Ada yang mau sampai. Saya mau dengar Bu Darni menyanyi, boleh nggak? Boleh. Apa ya? Boleh? Lagu yang paling sedih, lagu yang paling sedih. Yang paling Butet, sedih. Apa ya? Butet, mau kemana Tet? Gitu, coba. Oh, bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku Tony Jai. Ini lagi belum berangkat? Belum, insya Allah tanggal 21 Bang. Oh siap. Saya doakan abangku. Sampai di sana. Insya Allah gitu, kalau diizinin Allah SWT gitu kan. Amin. Tuh. Baik bang, baik. Senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Minta doa-doa rekan-rekan ini Bang. Amin. Amin. Kami doakan. Amin ya Allah. Amin. Oke, Mian, mungkin ada yang mau. Bu Darni mau disuruh nyanyi dulu. Oh ya udah nyanyi dulu. Bang Tony juga Ya. pingin dengar beliau nyanyi. Iya. Oh iya. Tapi nggak banyak-banyak ya. Sedikit ya. Iya, sedikit aja. Apa? Kau anugerah terindah dalam hidupku. Mantap, dun. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Cuma kau terbaik. Cuma. Suaranya bagus, masya Allah. Kan diganti tuh. Cuma itu kan. Saking bagusnya Ustaz Tata kelempar dia. Coba lagu ini Bu Darni. Nenekmu kiper gagah berani, coba. Nggak mau. Bagus suaranya. Bagus suaranya. Gereja. Penyanyi gereja. Kayak suaranya Enggak loh, aku enggak penyanyi gereja, cuman jemaat biasa. Kalau eceknya nanti keluarga kami disuruh bernyanyi, ya kami tampil itu aja, belajar gitu. Kalau seperti aku nggak boleh nyanyi di gereja, harus lebih bagus lagi. tapi suaranya bagus kayak suaranya Anggun. Masih lebih bagus lagi gitu loh. Paling aku kroco-kroconya gitu. Vokal backing vokal gitu. Iya, paling anak-anak bawang lah. Kapan kalau nggak ada yang jago itu, baru awak disisip-sisipan lah sedikit gitu. Tapi bagus tarik. Nadanya tinggi kali itu loh. Ya, Pas. begitu. Lari maraton juga dulu ya Bu dari. Bukan. Pelatih peloton. Enggak ah. Lari maraton enggak pernah. Oh berarti kalau Bu Darni mau ibadah nggak makan roti dulu nggak Bu? Kalau pagi-pagi kadang makan roti, kadang makan berat masih. Kalau Ibu Darni mau masuk, Bu Darni. Masak. Bu Darni Saya kalau mau pagi-pagi harus masak karena ada anggotaku. Bu Darni kalau mau masuk kamar mandi sama siapa? Sendirilah. Oh, sendiri. Tambah kopi lagi bro itu biar kencang lagi suaranya. Itu saya. Tanya Leo. Satu lagi lagu, nggak usah lah tanya lagi. Nggak capek apa di diskusi di agama? Oh iya, udah jam berapa? Katanya jam 10 mau naik, ditungguin Ya, nggak tadi naik. tiba-tiba ada orang meledak bannya. Udah dari segala penjuru dia udah capek-capek cari ban, nggak ada. Mobil Avanza. Kami siapkanlah, ada 2 itu. Ya mengerjainya itu kan harus ditungguin. Oh gitu. Jadi kalau mau meledak gimana Bu? Meledak gitu. Gitu. Itulah, jadi makanya kadang kayak gitulah, namanya sendiri kan harus bekerja keras. Memang suami sudah
kemana Bang Darni? Iya nggak ada lampu. Tahun yang lalu. Tahun Yang yang 10 lalu meninggal mau kami naik, pisahnya ditungguin udah nggak tadi naik. 17 tahun. Ada orang meledak bannya. Udah dari Anak segala berapa penjuru yang dia udah capek-capek. Cari ban nggak ada. Dua-duanya. Yang satu udah kerja lah. Ada dua itu. Yang mengerjainya itu kan. Ada Jadi perempuan. harus ditunggu. Nggak ada. Yang paling kecil semester 3 kuliah tingkat 3 nanti bulan 9. Nggak bikin yang cewek ya Bu? Gak ada, cowok dua-dua, gak ada yang bikin, gak ada. Kemarin nanya Bu Darni yang di Palembang itu, Bu Darni nelpon saya. Ini Bang Andi ya. Itu mama saya tolong diperhatikan gitu. Kenapa Dek? Saya ingin bersahadat. Kasih tahu mamamu dulu, yang buru-buru lu gitu. Udah izin Bu Darni. Hukum ke-9, jangan berdusta. Kena gua. Aduh, hukum ke-9. Ada Kalau juga. abang saya Tony Jai ini mualaf kan? Iya Bang, iya. Masya Allah. Tahun berapa Bang mualaf? Tahun 2017 pertengahan lah gitu. Wih, Masya Allah. Boleh kita tanya apa Boleh, yang masuk. namanya 2018. dari Buddha ya? Buddha Bang. Buddha. Kenapa milih Islam gitu Bang kalau boleh tahu? Kalau Islam dari dulu saya sudah ikut teman gitu ya Bang. Sudah teman-teman sholat gitu Bang. Noise. Oh iya, lanjut. Sudah ikut-ikut sholat sama teman gitu. Memang juga saya ada cita-cita bangun pesantren Masya Allah. dari kecil. Tapi alhamdulillah saya udah kebangun PAUD Islam Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pun sebelum masuk Muslim. Kemarin saya lihat fotonya sama siapa? Ustadz siapa lagi? Ustadz Halik Basalama. Iya, Ali Basma. Masya Allah. Iya. Dia apit sama anak beliau ya kemarin itu ya. Iya. Nah, Allah. itu pun gratis Bang, gratis di umrohin Halik Basalama. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Tahun berapa tadi Bang? 2000 berapa? 2017 ya? Tahun mau masuk 2018 lah Bang. Beliau ini Chinese Jadi, juga Bang Handi. Iya. Coba kok. Ya. Kalau Abang sekarang Tapi posisi di ketemunya- mana Bang? Stay di mana Bang sekarang? Saya di rumah di Pangkal Pinang, tapi pabrik saya kan alhamdulillah kebetulan dipercaya sama bos gitu, pegang pabrik. Jadi pengelola lah gitu kan itu, alhamdulillah gitu kan tuh. Jadi pabriknya di Sungai Liat Bang. Iya. Pabrik Sundal. Bukan pabrik peleburan timah. Oh, keren. Ya, jadi teman-teman yang mau pasang gigi palsu yang terbuat dari timah boleh dipesan sama teman. Buset. Bagus, dikuat. Serius lagi. Kotoni, serius lagi. Apa sih yang melatar belakangi tadi Bang? Diulang dulu. Saya lagi rekam ini. Gimana Bang? Apa yang melatar belakangi kok bisa? Tadinya dari agama apa sih? Agama Buddha Bang. Oh, dari Buddha. Iya. Terus kemudian Tapi kadang-kadang liku-likunya juga kalau Buddha nih ya. Dari ya pertama sih keluarga kurang senang lah ya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mereka bisa menerima semua kok. Ya. Apa yang melatar belakangi belajar apa seperti apa begitu kok Tony? Memang saya dari kecil dulu kan kecil-kecil masih ya tanggung-tanggung lah gitu ya. Curi sarung nenek saya gitu. Bawa sejadah gitu kan, sejadah teman saya gitu, pergi ke, kalau dulu langgar nanya Bang itu Bang. Iya. Dulu langgar. Jadi belajar sholat gitu kan tuh. Terus Setelah itu kan
berhenti sekolah gitu, merantau. Umur 16 tahun saya udah merantau kemana-mana bang. Oh gitu. Ke Padang, Jambi, Bengkulu gitu, kerja gitu. Nah lengket-lengketnya apa di Bangka gitu. Alhamdulillah gitu ya, dapat rezeki sesuai dengan apa impian saya gitu kan, mau bangun pesantren tapi ya apa baru kebangun PAUD Islam gitu. Alhamdulillah juga itu apa muridnya udah 100-an ya, 100 gitu. Dengan biaya Masya Allah. dengan biaya 70.000 udah sekolah gitu. Tidak ambil uang pembangunan enggak gitu bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau orang kan ada ngambil uang pembangunan kan 2-3 juta. Saya berpikir bukan apa bang itu ya. Kalau itu kita kan yang kalangan bawah kan nggak bisa sekolah bang itu bang. Saya berpikir gitu. Jadi kan yang apa yang bapaknya ojek, grab gitu kan, dengan mana bisa sekolah gitu. Iya, betul. Tadinya saya itu apa berdebat juga sama anak saya gitu, si Jeffrey itu. Dia bilang sama saya, kok papa nggak mau bangun masjid? Saya bilang begini Jeff, kau coba hitung masjid dari Pangkal Pinang sampai Papua. Saya rasa kalau kau hitung itu sebelum habis kau hitung sana, orang sudah bangun semua di belakang, bangun lagi. Tapi umatnya ada nggak Jeff? Saya bilang gitu. Saya bilang dagang umatnya ada nggak? Lihat aja gitu. Duhur berapa sab? Nah, apalagi subuh. Yang ramai cuma Jumat. Kalau kita tidak didik dari kecil, saya rasa nanti tambah berkurang nih umat kita. Saya bilang sama gini bang, sama anak saya gitu. Kau coba pikir lagi bener gak gitu. Kalau kita didik dari kecil 100, insya Allah 50 masih ingat sama masjid. Tapi kalau kita tidak didik gitu 100 mungkin 101 udah ada lagi gitu, udah ingat lagi sama masjid. Karena ya pertama dia kan sudah tahu gitu kan dari kecil, ya bisa Al-Fatihah baca kan, sudah tahu ayat Quran, ya tahu hadis sedikit-sedikit kan, paling tidak gitu ya kan. Begini aja kok Iya. izin saya potong kok. Kenapa memilih Islam, kenapa enggak ke yang lain gitu maksudnya? Nah ini Pak, itu apa Bang itu? Waktu saya itu anak saya kan Buddha. Jadi kan saya sunat anak saya gitu. Waktu masih kalau nggak salah kelas 5 SD. Saya sunat itu kan, itu yang laki-laki 2 gitu. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama dia. Ya enggak, sudah tamat SD, saya ngobrol-ngobrol, SMP gitu kan itu. Saya bilang sama dia kan itu. Pokoknya untuk sementara ini ya kamu ikut kepercayaan orang tua kamu. Pada itu kan masih Buddha gitu. Kamu mau meluk apapun silakan gitu nanti ya. Tapi umur setelah 17 tahun. Karena 17 tahun sudah mengerti, bilang tuh kan itu apa baik dan buruk. Kalau tidak mengerti 21 saya bilang tuh. Nah, kamu mau memilih agama apapun silakanlah, bilang gitu kan. Tuh. Mau Buddha lagi, mau Kristen, mau Katolik ya itu kan, tuh, terserah. Tapi saya bilang yang paling bagus Islam. Saya bilang sama mereka tuh, yang paling bagus Islam. Karena Islamlah yang terbaik saya bilang. Nah, setelah saya 2017 syahadat gitu, malah yang si Jeffrey itu loncat-loncat dia gitu. Dia bilang, hore, saya bebas. Saya juga tidak ngerti bang tadinya tuh. Nggak tahunya gitu, setahun saya syahadat, dia datang kepada saya gitu.
Pak, saya mau bersahadat. Ayo cepat-cepat saya selamatkan dia tuh. Saya bilang sama dia, Jeff, kamu mau syahadat sama siapa? Mau sama Ustadz Halik Basalama atau sama Pak D? Pak D kan teman saya, Pak. Itu Bang itu yang di Palembang gitu kan. Ya termasuk teman baik saya gitu dia. Itu dia 30 juz di luar kepala dia itu. Jadi diamalkan juga sama dia kan itu kan. Saya dekat sama dia gitu. Dia bilang sama Pak D aja gitu. Cepat-cepat saya itu berangkat ke Palembang itu langsung bersahadat. Langsung saya potong kambing 2 tuh gitu Bang. Cepat-cepat itu. Setelah itu udah lama, kalau nggak salah itu kurban Idul Adha gitu. Langsung saya kurbanin sapi. Ya itulah ceritanya sedikit panjang lebar gitu pengalaman saya. Artinya menurut waktu itu Islam lah yang terbaik, jadi Anda memilih Islam gitu ya. Islam terbaik. Saya dari kecil. Karena waktu itu Bang izin Bang, waktu itu sudah berkeluarga apa belum? Oh itu sudah berkeluarga. Jadi pabrik yang lama itu sudah di ban gitu. Nah bagaimana jadi dengan anak istri? Itu yang itulah yang nomor 1, yang nomor 2 gitu ya gitu, yang laki-laki itu saya tanpa paksaan apapun gitu. Nggak taunya dia bersahadat gitu. Cuma tinggal yang perempuan tuh Bang tuh. Karena kan dia tinggal sama ibunya gitu ya pabrik lama itu. Ya. Paham. Jadi ya. Iya Jeffrey. Nah, terus apa hubungannya dengan Ustadz Basalama? Oh, itu si Jeffrey sangat menggemar Pak itu Bang. Dia penggemar Ustadz Halik Basalama. Jadi saya bilang sama dia gitu, Jeff, ya nggak, kau carilah link dia gitu. Waktu itu kan cari link dia. Kalau kau mau undang dia ke Bangka gitu, kau cari linknya gitu. Dia cari. Itu 1 tahun 10 hari. Maka gitu, saya undanglah dia ke Bangka. Undang dia ke Bangka, tausiah gitu, ngobrol sama dia. Dia juga tanya sejarah saya gimana gini gitu kan. Saya tidak taunya itu di umroh sama dia tuh Bang tuh. Saya sampai tak enak itu benar tuh. Saya bilang udahlah itu Pak Ustadz, kasih orang lain aja gitu. Dia bilang apa? Sudah kau jangan banyak cerita, banyak ngomong gitu. Ini sudah jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya terima aja Bang tuh Bang jadi. Jadi di umroh saya gitu, saya sama Jeffrey gratis. Nah, setelah itu saya pikir udahlah sekalian gitu kan, saya daftar istri saya gitu. Daftar istri saya, jadi kami 3 orang berangkat ke sama-sama gitu. Yang kedua ini Bang, yang ada di gambar foto. Iya. Nah, jadi waktu itu ke ini dulu ke Masjidil Aqsa gitu. Dari itu kan ke Yordan Aqsa gitu. Baru balik ke Madinah Mekah gitu. Terus kalau keluarga sekarang Bang masih ada yang tersisa nggak? 1 Bang. Yang itu yang perempuan. Ikut mamanya ya? Iya, gitu. Jadi dia tinggal satu rumah sama dia kan itu kan tuh. Ya kelihatannya sih kalau saya lihat cuman penghalangnya ibunya aja tuh. Tapi masih komunikasi ya kok? Gak enak sama ibunya. Tapi kalau itu saya suruh si Jeffrey terus gitu. Tapi kelihatannya juga dia sudah ada minat gitu. Karena sering saya gitu ngomong-ngobrol sama dia gitu. Kamu mau ke Mekah nggak gitu? Enggak, kita ke Mekah jalan-jalan gitu. Yang penting kau bikin aja gitu KTP kau Islam, gue bilang tuh ya gitu. Ya enggak. Kalau kau KTP Islam baru bisa kau masuk ke Mekah. Saya bilang tuh, kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, gue bilang tuh. Dia kadang ketawa gitu, Bang tuh.
Oh tapi komunikasi sama anak ini masih intens ya Pak Kotoni? Wah, kalau anak justru anak perempuan saya gitu yang ini suruh saya nikah lagi, Bang. Oh ya? Iya. Dia bilang papa mau kawin lah kata gitu. Malah dekat ini sama ini, yang ini dia panggil Teteh kan itu kan. Itu anak-anak itu yang dari pabrik lama itu dekat benar nih sama ini yang istri saya satu ini. Jadi ada apa-apa dia curhat apa gitulah itu. Saling komunikasi. Si Jeffrey suka tanya adiknya. Yang dari ini dapat 2 Bang itu Bang. Dari pabrik baru nih. Oke. Ada ini lagi Pak Koko Tony. Perbedaan sebelum masih Buddha dan sekarang memeluk Islam itu ada yang perbedaan signifikan nggak sih kok dalam hidup ini? Hidup tenang Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya gitu diberi Allah SWT rezeki. Benar-benar Bang. Alhamdulillah. Ini insya Allah gitu nanti PAUD saya gitu saya mau naikin lagi gitu. Jadi Hilang suaranya ya? Iya agak hilang. Iya. Koneksi. digambar semua itu. Oh, iya. Kan Nobita ada nggak bisa pengajuan itu. digambar, nggak bisa naik. Iya, Alhamdulillah, Nobita benar. izin dulu bang. Itu Nobita kalau mau naik minta Minta aja. permintaan, Ya. saya jambak 3 kali nggak bisa naik, Bang Nobita itu, Bang Andi. Oke lanjut kok. Iya. Alhamdulillah benar bang. Saya bisa balik lagi ke Baitullah gitu kan. Pada saat kemarin itu waktu umroh kemarin saya sama Jeffrey gitu sambil dada tangan di Baitullah gitu. Minta diizinin, minta kembali lagi diundang. Mungkin inilah kita jawab lagi bang. Apa yang Anda rasakan di sana bang? Nah, Kok? wah, nggak ada capeknya bang. Nggak ada capek ke sana itu rasanya gitu. Orang bilang tawaf susah gitu, rame gitu kan, mana gimana mau pegang rumah Allah susah kata itu. Ya alhamdulillah kemarin saya sama istri saya gampang benar itu tahu gitu udah sampai ke rumah Allah SWT gitu. Kita melihat aja ras. Kebetulan kemarin kan rame, saya tidak bisa gitu karena saya lihat aja karena kan saya bawa istri gitu kan. Jadi padat begitu kan. Nah, kalau Jeffrey dia sampai sholat juga dia 2 kali sholat di Ijir Ismail gitu. Kalau ini Jeffrey. Jadi Jeffrey juga bilang udah kita berangkat itu sholat sana kita sama Teteh. Saya bilang nggak bisa Jeff, padat itu. Susah bilang gitu kan, bukan apa gitu. Kita kan mau jaga Teteh ini kan itu rame begitu bang. Oke. Baik kembali ke awal dulu ya. Kok ini ada 2 nih. Siapa ada nggak sih tokoh atau orang yang paling menghalangi Anda memeluk Islam? Yang menghalangi dulu. Ada nggak rintangannya? Nggak ada bang. Pokoknya saya sudah mau pergi bersadat. Nggak ada yang bisa dilarang saya bang. Baik. Nggak ada pokok kiri kanan nggak ada. Pokoknya sama saya itu nggak ada urusan sama saya. Tapi nggak ada yang maksa kan? Maksa gimana bang? Nggak ada yang maksa memeluk Islam di bawah tekanan gitu? Waduh gimana mau maksa bang? Saya sendiri aja gitu sebelum Islam aja saya udah bangun PAUD Islam. Masya Allah. Nah, kalau Saya boleh. sebelum meluk ibarat bersahadat gitu saya udah bangun PAUD Islam. Oke. Kalau boleh tahu bang, yang paling berkesan dalam hal memeluk Islam ada nggak sih bang? Sahabat mungkin Ya, atau siapa? Itulah Pak Haji. Kan saya panggil dia Pak Haji gitu kan. Pak Haji gitu siapa kan, bang? itu. Haji siapa? Itu Bang? Haji Taufik teman saya. Oh Haji Taufik. Ya Haji Taufik. Masih ada orangnya di sana bang? Masih.
dialah gitu yang ngurus PAUD itu, PAUD Islam di Palembang bang itu. Saya bangunnya. Saya bangun di Palembang. Di Jalan Gotong Royong. Jalan Gotong Royong itu PAUD An-Najwa. Oh ya. Jadi Pak Haji Taufik ini banyak berdiskusi tadinya ya sama Koko ya. Ya sering lah gitu diskusi-diskusi gitu. Diskusi sama dia. Apa yang mau diucapkan sama Haji Taufik kalau seandainya dia mendengarkan kita nih? Apa yang mau diucapkan kok? Ya saya banyak berterima kasih kepada dia gitu ya, Haji Taufik gitu. Dari Haji Taufik lagi tuh saya mengenal lebih dalam lagi di Muslim gitu ya gitu. Dan banyak dia gitu berdoa kepada saya bang. Setiap malam Jumat gitu dia wirid gitu baca gitu. Banyak gitu benar. Terus kedua kok, kalau Ustadz Alif Basalamah apa pengaruhnya dalam hidup Anda? Terus apa kesan yang paling berkesan bersama beliau? Itu orangnya baik bang, bener. Waktu tausiah ke Bangka itu, saya itu kan bilang itu kan mau kasih dia uang itu, dia tidak mau bang itu bang. Masya Allah. Tidak mau uang itu bang. Jadi kan saya udah pesan hotel. Saya udah pesan hotel buat dia kan, saya tidak tahu dia kan bawa istrinya bang itu. Ya kan itu. Jadi dia bawa istrinya gitu kan. Mungkin jadi dia kan bawa istrinya kan tidak cukup bang itu. Jadi saya pesan yang presiden suite-nya gitu ya di Novotel gitu. Enggak taunya dia udah pesan duluan. Krunya itu saya udah bayar semua bang itu kan kru-krunya gitu. Udah pesan hotel pokoknya cukup. Nggak tahu kan nggak cukup tuh. Dia bawa istri sama saudaranya gitu kan. Perempuan juga gitu. Saya datang, saya terlambat bang itu bang. Mau saya bayar gitu. Nggak mau dibayar. Dia bilang sudah bayar. Saya bilang nggak boleh Pak Ustadz. Dia bilang tuh, saya bayar, nggak usah. Dia bilang nggak usah. Tapi yang Jadi undang kan cuma ada ya? Yang undang kan ada? Iya. Oke. Merah. Oh itu ramai benar bang tuh bang. Waktu itu. Benar-benar ramai itu bang. Waktu dia datang. Koko tahu terakhir ya Koko tahu kalau Ustadz Basalamah itu tinggal di mana? Di Jakarta Selatan itu kan ada Jakarta Selatan itu tempat restorannya itu bang. Ya sip paham. Ada restoran aduh saya lupa nih. Dia nggak usah disebutin bang, nanti kita kalau dia tausiah, dia sering tausiah di ini bang di Blok M tuh ya. Dia di Blok ya. Si Jeffrey itu. Iya. Jeffrey kan dia kan kuliah di ini bang, kuliah di Untar. Iya. Beliau juga punya channel YouTube kok. Oke. Terakhir bang, apa yang ingin ucapkan sama beliau? Apa yang ingin Anda ucapkan sama beliau? Silakan. Apa yang ingin Anda? Saya juga banyak terima kasih. Saya juga banyak terima kasih kepada Ustadz Alif Basalamah gitu kan Tuhan itu. Sudah ya dari dia lah gitu, mungkin Jeffrey gitu mendapat ilmu banyak sekali bang dari dia bang. Oke, makasih. Dari dia lah mungkin itu bang. Aduh. Di bawah, mana sih? Bentar ya. Aduh. Oke, kok hilang ini? Oh udah. Lanjut. Ya, bang? Lanjut. Di bawah itu sudah pada kok ketikan saya hilang ya? Di bawah pada marah-marah. Bang Andi katanya nanya mulu. Ya udah kalau begitu aku diam dong. Bang Andi Bang Yuma jadi takut kan. Ya Bang Yuma kan ngomong tadi bahwa ini harus digali.
Ah, Ya nggak apa-apa lah. Kapan lagi sahabat kita Akhi Tony ini Mana naik sih? tuh ngobrol sama kita kan gitu. Ya kita tahu loh, ini kan Iya. apa ya namanya motivasi begitu loh. Aku aja orang Kristen sabar nunggunya. Ya Bu Darni, silakan Bu Darni, ada yang mau ditanyain? Monggo, setelah saya yang di dari bawah sini. nggak sabar Bu. Ya terima kasih Bang. Ya, Makasih. terima kasih. Bang Tony makasih banyak. Sama-sama Bang, sama-sama. Iya. Kok chat gue hilang? Gimana caranya Oke, ya? Aku sip. turun dulu ya, naikin lagi nanti ya. Iya. Tapi pakai tangga ya Bang. Akhi Tony, saya tunggu di Makassar ya. Siap Bang, siap. Insya Allah gitu. Kalau pulang dari Baitullah gitu kan, Insya Allah kalau Siap. diizinin Allah Subhanahu Wa Taala gitu nanti bisa saya kontak Bang Juma gitu. Oke, Sampai siap. dikasih dulu ya, Bang. 6,3. Sip. Siap Bang. Oke, Cip. Salam sama si Jeffrey anaknya ya. Siap Bang. Salam kembali. Salam sama dia. Oke, sip. Baik, sahabat-sahabat mungkin Bu Darni saya izin mohon diri ya. Bang Sidik monitor. Aku bertanya Ya, Bang Juma ini Bunda, penonton di bawah suruh bertanya aku. Ada Bang Sidik, ada Bang Bang Handi. Saya mau istirahat dulu. Iya, ngomong kayak dua Sebentar. patah kata, tunggu kutanya dulu. Tunggu dulu kutanya, Oke, jangan lu pergi. silakan. Silakan. Buset. Begini, kan katanya kalau udah masuk Islam damai kan kata Bapak Tony tadi. Dah? Nah, Siap, kalau siap. kalau duanya istrinya, eceknya, akulah, masuklah aku Islam. Nah, ternyata Siap. suamiku kawin lagi, aku nggak mau. Macam mana mau Iya. kayak gitu? Damai Bang Juma, aku terus terang aja, tak mau aku diduai. Oke, baik, Bu Darni. Jadi sebenarnya dua istri itu tidak sesederhana yang saudara-saudara Islam praktekkan gitu. Ya, karena muatan daripada poligami itu sebenarnya kalau kita mau cermati justru itu sama halnya kita dilarang poligami itu. Kenapa saya katakan sama halnya dilarang? Ya karena perintahnya adil. Kamu harus adil. Nah bagaimana ceritanya kita mau adil? Kalau istri yang satu tersakiti, berarti nggak bisa. Hanya saja daripada berzina, mending menikah. Jadi poinnya di situ, Bu Darni. Poinnya di situ. Jadi bukan berarti umat Islam itu poligami, enggak. Berat sekali. Dan justru akan mendatangkan dosa kalau orang itu tidak bisa adil dan tidak bisa menjadikan istrinya ini sama-sama merasa bahagia gitu. Anak-anaknya tidak akur, anak-anaknya tidak mendapatkan ilmu, anak-anaknya tidak mendapatkan layanan pendidikan, maka itu dihukum berarti tidak adil, dan tidak adil berarti melanggar Quran. Tetapi daripada orang itu berzina, maka Tuhan kasih solusi, silakan menikah lebih dari satu. Tapi syaratnya adil. Makanya di Islam itu ya cukup satu. Jadi tidak sederhana yang dipikirkan oleh kita manusia, bahwasanya di Islam itu boleh lo beristri dua. Oh, tunggu dulu. Bolehnya itu hanya sekedar kemudian untuk menghalalkan sesuatu manusia melakukan terhadap lawan jenisnya agar tidak dihukum zina. Cuma nilai itu bergeser sekarang. Laki-laki kebanyakan egois mereka itu. Mereka menjadikan dasar poligami ini untuk menyakiti istrinya. Begitu istri sudah mulai keropos, mulai giginya ompong, mulai tidak bisa membedakan mana kacamata, mana gunting, seketika orang-orang itu mengambil wanita lain. Sebenarnya itu nggak boleh, tidak bisa. Harus adil, kuncinya harus adil. Bagaimana mungkin Anda bisa merasakan malam pertama di saat istri kedua lagi menangis? Tidak mendudukkan perkara keadilan itu di situ. Makanya
tidak sesederhana itu. Saya kalau mau poligami, saya pribadi ya, udah lama poligami saya itu. Kalau sudah istri saya itu mungkin tidak bisa lagi dihitung. Entah kemana-mana semua itu istri. Kalau mau mengikuti syahwat. Kalau mau mengikuti syahwat. Mungkin anak saya sudah setiap lampu merah mereka ada di sana. Kan gitu. Karena mau mengikuti syahwat. Tapi oleh karena saya merasa kewajiban saya sebagai orang tua harus mendidik anak-anak, harus membahagiakan istri, kemudian ya daripada hanya sekedar berzina. Kenapa enggak puasa? Kenapa Anda tidak melakukan menjadi seorang mukmin yang baik, menjaga sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan? Kan gitu. Daripada kemudian menghalalkan, wah dibolehkan kok, silakan, tidak bisa. Kaidah kemudian poligami yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ada hikmat di balik itu semua. Kenapa? Kabilah-kabilah Arab itu adalah orang-orang yang kemudian keras antara kabilah satu dan kabilah lain itu adalah berkabilah yang selalu mengunggulkan golongan mereka masing-masing. Dari suku ini mengunggulkan suku mereka, dari suku ini mengunggulkan suku mereka. Dan mereka semua memiliki, setiap suku itu bangsawan-bangsawan. Sehingga setiap bangsawan ini sangat berpengaruh kepada kaumnya. Nah, Islam datang untuk kafatalin nas, litubayyina linnas. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW punya pola menikahi bangsawan dari suku satu, menikahi bangsawan dari suku satu, kemudian suku yang tadinya bermusuhan menjadi satu. Kenapa? Karena ternyata satu orang yang kemudian menjadi panutan di bangsa Arab itu adalah milik kita bersama. Suku ini memiliki anak dari Rasulullah, suku ini juga memiliki anak dari Rasulullah. Sehingga mereka menjadi keluarga, menjadi damai semua. Jadi ada unsur politiknya, poligaminya Rasulullah. Kalau sekarang bukan. Ini bukan unsur politik. Ini unsur tai lalat. Bahaya. Gak boleh sebenarnya. Gak boleh. Kalau kita ingin mencontoh poligami Rasulullah, ya contohi kaidah-kaidahnya. Jangan mencontoh, wah, begitu si Uco tegang, tidak ada lubang dijepit di pintu. Gak boleh. Sembarang itu. Jadi kaidah poligami itu tidak sesederhana yang kita rasakan, yang begitu orang mau ini, oh, ada yang cantik-cantik, ada yang segar-segar, ada yang licin-licin, wah, langsung dinikahin, ditinggalkanlah istri menderita 1 bulan, 2 bulan belum diketahui, 4 bulan baru diketahui, gigi krops ditampar sama bini, dilempar pakai tangga dan seterusnya. Udah gitu anak pada menangis. Ini tidak boleh, hukumnya nggak boleh di Islam terjadi seperti itu. Anak raung-raung dikarenakan ayahnya diambil sama wanita lain, itu nggak boleh. Tidak boleh. Umat Islam nggak boleh menghinakan dirinya, dan wajib hukumnya umat Islam itu menjaga dia punya kehormatan rumah tangga. Bagaimana mau dijaga kehormatan rumah tangga kalau bertengkar antara suami istri, 40 rumah ke kiri mendengarkan suara kita, 40 rumah ke depan mendengarkan suara kita. Kamu tidak menyayangi aku lagi, karena aku nggak mulus lagi. Aku sudah punya bisul-bisul di mana-mana. Jadi kau mencari yang licin-licin. Nah, suami juga bilang, bukan itu sebabnya. Terus apa sebabnya? Kamu setiap malam, setiap tidur kentut dulu di ruangan. Aku siksa dengan bau kentutmu, makanya aku nikah lagi yang harum-harum. Itu alasan mati. Nggak boleh, kaidah Islam itu tidak seperti itu. Ya, jadi nggak sembarangan orang kemudian itu poligami. Jadi kalau ada orang sembarangan poligami itu ya bukan dari ajaran Rasulullah, tapi ajaran syahwat. Nah, hanya saja Rasul memberikan solusi itu, Bu Darni, supaya kita tidak kita tidak berzina, karena zina itu hukumnya sangat luar biasa di Islam. Adalah alangkah lebih baik kemudian ibu itu bersyahadat, kemudian nanti dicarikan jodoh kan gitu di Islam. Apakah Bang Handi atau Bang Sidik yang kemudian dinikahkan dengan Bu Darni, kan gitu, Bu. Kenapa cuma jangan lagi mikirin kawin. Enggak lah, itu aku ngomong-ngomong kemarin-kemarin itu hanya bercanda-canda, hanya untuk ya, tapi kenapa Ibu tadi bertanya Ibu mau dipoligami? Kenapa? Iya, Ibu kan lagi ya. tadi si Tony tadi bilang aku semenjak Islam bahagia, kan katanya. Gimana bahagia kalau istri nanti diduain? Ditanya pun seluruh
Begini Bu, begini. Saya tambahkan. Ada juga kebahagiaan yang dimiliki orang yang berpoligami itu, yang mana kebahagiaan itu kita tidak pernah bisa rasakan. Itu mereka yang berpoligami. Kayaknya enggak lah Bang. Iya. Oh Bang Juma, kalaupun Ada. tunggu dulu. Kalaupun Bu Darmi, ditanya Bu Darmi. seluruh wanita-wanita Banyak. yang ada di bumi Bu Darmi, pertiwi itu ini, kalau saya ada gitu yang pertama itu sudah pisah gitu. Karena kan dia kan yang masih pertama agama udah Buddha. Pisah gitu. Ya bisa, bukan poligami. Tapi Bisa, ada gitu. Bu Darni, ada orang yang bisa kemudian menikah istri sama istri akur, mereka saling menyayangi sama-sama, kemudian mereka rawat suaminya. Ada yang kayak gitu. Wanita-wanita yang mana yang seperti itu? Bang, Bu ya. Darni? Maaf Bang, Ya, itu silakan, yang silakan. pertama itu Bang itu. Pokoknya tiap hari itu udah ada tenangnya Bang. Gitu. Nggak ada tenangnya. Tapi alhamdulillah ini Bang ya, sudah 4 tahun tidak pernah ribut, tidak pernah apapun. Itu dia. Berantem apa cekcok mulut tidak pernah. Nah itu dia. Ada Bu Darni, ada memang yang kemudian wanita-wanita soleha itu yang lebih cinta kepada Tuhannya daripada kepada suaminya. Ada Bu, ada. Jadi kalau Padahal Bu misalnya, Darmi, saya jujur aja ya, bedanya umurnya 20 tahun dari saya. nah itu makanya saya sementara ini cari anak SMP Bu Darni. Anak SMP untuk jadi teman anak-anak di rumah, maksudnya bukan untuk jadi bini. Ada aja. Jadi ada Bu, orang-orang wanita-wanita yang soleha itu yang lebih cinta kepada Allah daripada kepada makhluk, meskipun itu suaminya. Ada. Jadi dia mencintai Allah lebih daripada cintanya kepada suaminya. Ada yang kayak gitu. Nah, memang wanita-wanita soleh yang tidak kemudian dalam hatinya itu membesar-besarkan rasa cemburu, rasa iri, lebih cinta kepada manusia daripada kepada Allah. Jadi kalau dia menyadari itu adalah syariat yang dibolehkan dan dia melihat suaminya sudah mampu untuk melakukan itu, maka dia beribadah dengan mengizinkan suaminya melakukan poligami. Oh Bang Juma, Gitu. makanya Iya. kita sampai saat ini berantem karena Iya. berpoligamilah Abraham. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abraham Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. istrinya lebih dari satu. Salam. Makanya kita sampai hari ini kita ribut-ribut. Iya kan? Enggak. Saya ingin ngasih tahu ke Bu Darmi. Berarti Bang Juma, berarti dan teman-teman Bang Handi dan Bang Sidik, Bang One, Bang Tony, berarti betul-betul lah ajaran Yesus itu satulah istrimu kecuali dipisahkan oleh kematian dan perzinahan. Nah, itu pasti menang. Nggak ada Aku itu. tuh kurang aja. Enggak Bang ada Juma, itu aku terus terang ajaran aja. Yesus satu lagimu, enggak Bang ada. Juma, kalau aku Bang Juma, suamiku kalau kawin lagi, malam-malam ku baikin, baru ku potong burungnya. Wah, jahat ini jahat. Berarti berkeluarga hanya demi burung. Banyak kok Bu, burung, kambing punya burung, sapi punya burung, ada juga kuda punya burung, dan kuda punya burung itu lebih hebat. Aku lihat Berurat, panjang, kayak punya itu lebih kuda itu lebih bagus. Kalau gara-gara burung orang menikah, enggak. Nah Bukan begitu. karena gitu. Jadi Bukan saya mau pamer kalau saya sama 11-12 dengan kuda, tapi bukan itu maksudnya. Bukan itu. iya, Di- maksudnya gini, Bang Ini Juma. gara-gara Kalau di kita kampung, bilang wanita, kayak ini Bu Dar. Di kampung di Madura Bu ada Dar ini 12 kayaknya Bu Dar ini bininya. korban minyak lintah ini. apa itu? Apa minyak lintah? Kita Kalimantan Bu Darni. Di Madura ada 12 bininya. Serius? Gak tahu aku. Serius. Belum tahu dia Bang. Mau Apa dia Dulu korban minyak lintah itu untuk melebatkan bulu alis, ada itu dijual. Untuk apa? Minyak lintah dari Papua ambil, bulu alis itu apa, minyak lintah dari Papua ibu ambil, oleskan di telunjuk, pasang di bulu alis. Tapi jangan heran kalau alisnya nanti kayak bulu landak semua menghadap ke depan. Berdiri semua itu bulu-bulu. Gak bisa lagi ibu sujud. Untuk apa digituin? Oh.
Supaya Nah. bulu alisnya lentik. Kok bulu alis yang lentik, harusnya bulu mata ya. Iya. iya. Kembali Jadi ke kalau laptop. alisnya makanya Kembali Bu. ke laptop. Kembali ke laptop. Jadi itu tadi. Jadi alangkah baiknya hanya satu suami, hanya satulah istri. Iya, betul. Alangkah baiknya. Tapi dari Pak, iya betul Bu, betul. Satu istri dengan satu suami itulah yang paling bagus, yang paling bahagia. Tetapi daripada orang itu bersinah, mending menikah kan gitu. Sementara hasrat laki-laki itu, Kenapa lagi dibilang berzina? Udah ada punya dia. Ngapain lagi berzina? Tapi mau tidak mau laki-laki itu kalau lihat ayam di luar, dia selalu nafsu makan ayam goreng gitu loh Bu. Nggak bisa tidak. Kecuali laki-laki tidak normal itu. Munafik itu wanita, pria kalau dia keluar dari rumah lihat yang segar-segar, dia kemudian tidak ada perasaan. Itu manusiawi, itu kodratnya laki-laki. Kenapa? Laki-laki dicipta itu memang memiliki kelebihan dari sisi wanita, dari aspek tenaga, kemudian hasrat, kemudian tanggung jawab dan seterusnya. Dan belum pernah kita lihat ada wanita perkasa, yang ada itu laki-laki perkasa gitu. Makanya laki-laki menonjol keluar, perempuan menonjol ke dalam dia. Kenapa? Karena dia tempat bercocok tanam. Kalau dia nabraknya ke depan, itu menandakan bahwa mereka itu jantan. Sehingga memang kodratnya seperti itu Ibu. Jadi kalau misalnya tidak ada solusi yang diberikan, maka apa? Yang ada adalah berzina. Makanya ada yang disebut Pak mesin ATM untuk melegalkan suami-suami berzina di belakang istri tanpa seketahuan istri. Orang beriman ketika mereka mau bersetubuh dengan selain istrinya, ya izin baik-baik ke istrinya untuk nikah, tapi ngaca, sanggup tidak? Gitu. Itu yang nggak boleh Bu Dani. Nggak boleh, berzina nggak boleh. Nah, Ibu mengatakan, oh nggak boleh memang dilarang. Tapi hasratnya gimana ceritanya? Banyak tokoh-tokoh kita dari tokoh agama kita yang tahu hadis, tahu dalil, tahu Bible, tapi pekerjaannya lebih bejat daripada orang-orang yang buta tentang kitab suci. Kenapa? Memang kodrat hasrat lelaki gitu. Hasratnya memang kayak gitu. Ada yang bertanya, tapi kan Adam dengan Hawa ya memang karena wanita cuma satu pada saat itu. Coba wanitanya 10 juga yang dikesok sama dia. Begitu. Gitu betul. Itu Bu Darni. Andai saja Bu Darni ini laki-laki, ya bukan perempuan, ya mungkin sudah setuju istrinya sejak cerai dengan ininya. Memang beda Bu. Perempuan itu syahwatnya lebih tinggi dari laki-laki. Tapi nanti dia naik syahwatnya kalau dia sudah mulai pakai bahasa roh, kurabaraba kau, baru naik syahwatnya. Kalau laki-laki dia hanya dengan melihat syahwatnya bisa naik. Tapi sederhana dia. Kalau mau diukur syahwat daripada laki-laki dengan perempuan, itu lebih tinggi syahwat perempuannya. Jujur Bu, saya mau tanya, yang lebih agresif di kamar ibu atau bapak? Waktu aku sama suamiku, ya. Iya. Pasti ibu sampai jalan ke plafon juga kan? Bapaknya tenang aja. Ibu yang sampai bola balik, banting diri, naik ke tempat tidur, masuk ke tempat tidur lagi, masuk ke kamar mandi, salto di plafon segala macam modelnya kan ibu. Laki itu diam-diam ajanya dia. Itu gerakan yang tak beriman itu Bang. Nah itu ya, gerakan tak beriman tapi gerakan berimbang. Orang beriman juga harus ada aturannya. Ya cocok lah ibu bilang. Maksudku gerakan-gerakan yang tak beriman tapi berimbang kan gitu. Itulah yang kita harus akui gitu. Yang lebih banyak kecewa dalam rumah tangga itu adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Itulah. Iyalah, karena gini, karena perempuan kan lebih capek, lebih banyak memikirkan keluarga. Enggak, bukan Bu, dalam sarung maksudku. Lebih banyak perempuan yang kecewa. Kenapa? Karena perempuan itu maunya 15 jurus, laki-laki satu kali petak, mati dia kan gitu maksudnya. Nah.
Itu disebabkan karena apa? Syahwat perempuan itu sebenarnya lebih tinggi. Syahwat perempuan itu lebih tinggi. Makanya kita disuruh beriman supaya kita Bisa menahan syahwat kan gitu. Nah, itulah maksudnya. Iya betul. Iya, Kak. Jadi kalau kita Betul. dilihat dari iman dari Tuhan, pasti kita sibolis lah menggoda kita terus. Maulah ganti. Itulah pekerjaan setan. Setan lagi yang difitnah. Padahal setan tidak pernah melakukan itu. Yang melakukan itu laki-laki. Bukan. Setan ini kan yang mau menggoda manusia itu, diberikan kuasa dia untuk merayu kita. Karena Tuhan itu kan memberikan pilihan kepada manusia. Mau ikut ajaran setan kah? Atau mau mengikut ajaran Tuhan melalui rohnya. Nah, kalau kita mengikuti ajaran setan, itulah kegiatan kita selalu yang tidak berkenan di hadapannya. Contohnya kayak itu tadi, adanya istrinya. Asal nengok istri mulus, istri cantik, muda lagi, awet muda, banyak uangnya. Udah mau dibayar itu, langsung ditawar. Itu yang tidak boleh. Itu yang nggak boleh, nggak bisa. Tapi rata-rata lelaki seperti itu. Kemarin Itu dia makanya dikasih solusi, Bu. Oh Bang, Kasih tunggu dulu. solusi. Semalam dengar tuh Mbak Ustadz apa itu bicara, katanya banyakannya wanita di neraka. Terbalik. Malahan tengok dari kayak gini yang kita ceritakan ini tadi. Iya berarti laki-laki dong banyak di neraka. Iya. Kalau ibu-ibu, makanya Bapak Ustadz itu bicara salah. Kebanyakannya perempuan yang di surga. Karena perempuan itu kalau dia tekun di rumah, merawat anaknya, mengerjakan pekerjaan di rumah, pasti kerajaan surga dapat bagiannya. Melayani lagi suaminya. Jadi gini, kenapa data itu kemudian ibu jadikan sebagai acuan? Karena sebenarnya segala sesuatu di atas muka bumi ini, apapun yang kita lakukan, diucapkan, itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Laki-laki, kalau ada masalah, mereka tidak pernah kemudian pergi ke rumah tetangga menceritakan keadaan yang ada dalam rumah. Tapi kalau istri, ya sedikit-sedikit, suaminya ada panu dibawa ketek, ceritain semua sampai satu kampung. Kan gitu. Itulah yang menyebabkan perempuan itu lebih cenderung maksudnya terpedaya dengan ini. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Kan iblisnya datang tidak berhasil ke Adam, tapi melalui istrinya kemudian iblis itu bisa memperdaya mereka. Begitu juga sekarang kita, wanita itu lebih lemah kemudian untuk mendatangkan fitnah terhadap apapun. Makanya wanita itu diminta untuk menjaga diri, berhijab, menjaga mulutnya, menjaga lisannya. Ketika suaminya keluar rumah, seketika itu silai, kalau bisa dikasih lem Alteco, ditutup, jangan dikasih ke orang lain, gitu. Nanti pulang suami. Ya, nanti pulang suami baru Alteco-nya dibongkar lagi. Gitu, Bu. Tapi jangan dipraktekkan, Bu Darni. Nanti pulang-pulang habis ini beli Alteco beneran. Waduh, nggak bisa pipis Ibu nanti. Kalau aku teman-teman udah udah minum tolak jamu cowok. Wih, mantap sekali. M150 campur terong berarti itu ya kalau itu. Bukan, bayangkan 17 tahun loh. 17 tahun, bayangkan kalian itu. Kalau kalian kurasa 17 tahun, udahlah nggak tahu lagi. Udah sakit kepala kalian. Nggak dicampur sama ini Bu Darni, minyak rem. Enggak, bukan. Kenapa aku bisa tahu apa kuncinya? Karena aku kan ikut selalu kegiatan-kegiatan dalam ibadah. Senam. Aku kan pernah menjabat ketua BWA, Bakti Wanita Advent di gereja kami. Mantap. Kan ikut itu. Kan ikut. Ada nanti acara-acara ibu-ibu pergi sana, mau nyanyi, ikut sana. Ada perlawatan, semua kita jalani. Jadi hidup kita itu positif. Tapi kalau kita nggak dekat kepada Tuhan, nah disitulah setan itu menggoda aku. Kalau nggak banyak ya. Tapi Ibu masih bisa menangis lirih. Macam mana menangis sendiri? Coba perhatikan Bang Handi, nangis lirih itu kayak mana? Mana nangis sendiri? Ada kan lagunya, basah.
Iya. Tahu Ibu Darni. Mandi mari kan gitu nangis liriknya, masa nggak tahu Bu? Oh, kalau itu tahu aku siapa yang nyanyikan, si Ayu Soraya. Bukan ada Coba Ibu perhatikan coba. Satu, Enggak. dua, tiga. Kalau yang kayak gitu aku nggak mau. Enggak. Aku nggak bisa kayak gitu Bang Juma. Nggak pandai kayak gitu, nggak bisa. Aku wanita keras, taunya keras. Nah itu. Ini gue layak siar nggak sih? Ini kan gue rekam. Dia banyak Pak layak siar nggak sih? Nggak apa-apa. Layak sih, nggak apa-apa lah. Apa ya? Janganlah ah. Gak usah lah ah. Nanti kawan-kawanku mana tahu di lewat YouTube dilihatnya, ih kayak mananya Ibu Derni ini katanya pula nanti jangan. Ya enggak. Ibu udah bahas apa ini? Pribadi aja lah. Malah mereka lebih senang kok Ibu Darni kok bisa sahabat sama Muslim, adem, damai gitu. Iya maksudnya seperti ini. Jangan. Ada sponsor Bu, Darni ada sponsor nanti. Tapi aku jujur kalau untuk menggoda-goda cowok aku nggak bisa, nggak pandai aku karena udah biasa aku hidup keras. Digoda. Jadi nggak ada waktu merayu cowok, harus cowok yang merayu aku gitu. Itu yang membuat itu yang membuat Ibu bertahan karena nggak ada cowok yang berani, kayak orang mau ditinju aja kok digombal gitu. Iya. Kayak mana mau Hai Bu Darni, apa kau? Mau apa kau? Kau mau apa? Bagaimana ceritanya? Gak jadi lah. Iya. Betul kali itu betul. Kecuali ketemu Bang Juma dia, aduh Bang Juma gitu kan, ngerayu ya kan. Bukan. Kalau Bang Juma aku kagumi karena aku kan senang melihat pria-pria itu kalau menyiarkan agama, apalagi bicara tentang kitab suci. Aku itu Ya, sekali. itu aja loh. Itu aja. Aku nggak mau heran juga mau ingin dinikahi Bang Juma. Oh enggak ada. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Saingan berat banyak. Janganlah saya. Ibu Darni lucu, Ibu Darni. Lagi serunya. Kenapa lari dia? Nggak lari Bu. Enggak tuh. Ya makanya aku selama ini enggaknya aku mikir yang lain-lain Ini pun aku. itu apa namanya, kena report lagi kali. Apa gimana? Masa kayak gitu-gitu aja di report? Baru lagi ngobrol santai begini ya kan. Bang Hadi di Jakarta ya Bang? Iya Bang. Oh, sekali-sekali kita boleh tak jumpa gitu di darat? Boleh hubungi HP saya aja. Saya tulis di bawah ya nomorku ya. Oh siap. Tuh, saya tulis di bawah. Ini Bang, nomor Abang ada nomor HP Bang Juma nggak? Ada. Nomor saya ada di dia Bang. Ini aja nih, ini nomor saya di bawah nih. Nih, itu nomor saya di bawah tuh. Tuh Bang. Hah? Itu di bawah tuh. Di apa ini namanya, di chat. 0812 Jangan disebut Bu Darni, gak boleh. Nggak boleh disebut. Oh gitu. Iya. Ya Allah, bener keren. Bang Juma lagi ngobrol begitu kok direpot, heran aku ya Bang Andi. Tolong dong yang di bawah dong. Ya merepot-repot Siap, loh ngomong santai. Siap, udah di Tadi screenshot Bang. nggak tahu Bang Juma lagi. Itu rupanya Bang One sama Bang Sidi, Bang Andi nggak dicekin rupanya dikunci tuh, nggak bisa dikunci, pakai gembok kuat. Kok Tony itu nomor saya di WA aja sekarang. Siap. Udah saya screenshot udah. Udah di WA ya, coba aku lihat ada nggak? Sebentar. Saya buka dulu Bang. Iya, teman-teman Kristen gak usah lah main repot-repot kayak gitu. Berdosa kayak gitu loh. Kami aja bicara-bicara baik-baik kok. Orang bercanda biasa ya Bu Darni. Menandakan itu bahwa setelah kita diskusi biasa naik tinggi dinamika lah ya. Ya habis ini ngobrol santai gitu. Iya, pemanasan dulu ibaratnya. Kami aja main badminton pemanasan dulu. Jangan-jangan
Bu Darni cemburu kali Bu Darni gara-gara mungkin ada Bu Darni menolak seseorang. Nggak ada. Aku nggak pernah aku main ke rum-rum teman-teman Kristen loh. Ya kenapa Bu Darni Cinta rom ini dia Bang Andi. kenapa Bu Darni betah di Rum Muslim? Ya karena kita aja yang berlawanan Tuhannya, itu aja yang orang sana walaupun makan babi, walaupun hari Minggu Tuhan kami tetap Tuhan Yesus sama. Jadi nggak perlu aku berantem sama dia. Apa coba? Paling doktrinnya aja itu nanti rasakan sendiri masing-masing lah. Yang penting itu ada ayatnya mengatakan jangan makan babi, menguduskan hari Sabat. Kan udah ada ditulis samanya Alkitab kami. Mana ada beda? Tapi kira-kira Bu Darni pasti nggak akan berpindah keyakinan, tetap jadi Kristen. Ya udah jelas lah, udah pasti saya. Gak bisa ku tinggalkan Tuhan Yesus, harga mati. Harga mati ya. Tapi kita hanya bersahabat ya. Kita Iya tetap loh. bersahabat ya. Iya dong, kita kan sebangsa dan setanah air. Gimana sih? Iya. Itu ada Nabi Muhammad aja, istrinya dulu si Khadijah itu Kristen itu loh. Aku Misalnya tahu. kalau Ibu Darni ke Jakarta gitu ya bisa kita ketemu saling tolong menolong apa kayak gitu. Iya. Itu intinya. Kalau saya misalnya ke kampungnya Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya ke kampungnya Bu Darni nyasar kan bisa aku minta tolong Bu Darni, minta air putih dong, haus itu ya. Iya, betul kali. Betul itu. Alangkah enaknya bersahabat, iya kan? Ini lagi yang dibawa mau jodoh-jodohin siapa tahu cocok Bang gimana Bang? Janganlah, betulnya dia nggak mungkin lagi lah. Iyalah. Dia umur 50 tahun loh, udah 49 aku, nggak mungkin lah. Bang Aku cuma tinggal- istirahat ya, yang di bawah nanya itu istirahat dia capek, besok lagi ya yang bawah ya. Ya lanjut Bang. Ya udah tuh Mbak Yosi, Mbak Yosin. Ya. Siregar itu. Ini apa? Islam. Sama kali Alpen sama Bu Darni kali ya Mbak Yosi ya. Ya, Muslim. 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 Mualaf ya Bu Yosi. Mualaf bukan. Enggak, dari lahir. Oh iya. Pas suaranya Tapi bagus. Siregar memang Muslim ya sebagian ya. ya, Siregar banyak. Banyak Muslim. Harga mati. Di Dempuan ya. Di Dempuan Iya. Siregar ya. Ala Rantau Utara Labuan Batu. Iya. Kalau Bu Darni apa? Aku di Medan Pancur Batu. Marga. Oh, urus Simatupang. Oh Simatu. Tapi ada Siregar nggak deh ya, cuman Siregar. Tapi ini pakai dia Siregar. Atau emang Ya, atau ya itu. Mana enggak ada Siregar aja, aja belakang. Di Di bawah juga ada Siregar tuh. Raja apa nih? Siapa nih namanya? Raja Lumpuh Hidup. Raja Lumpur Hidup. Puan, Asution. tapi beda nggak Siregar nggak pakai D sama Siregar pakai D beda atau bersaudara bang gitu. Salah ketik doang itu Mbak Yosi. Nama-nama di. D-nya yang ditambahi itu. Iya kan Eda? Iya, Eda. Oh Eda. Ih Bu Derni kok jadi Eda? Iyalah. Kalau Eda itu sangat sopan diucapkan karena gini, eceknya suaminya Eda ini itokku gitu. Jadi bereda. Oh katanya Mbak Yosin itu dari Inggris ya, benar. Kalau Siregarnya dari Inggris pakai D gitu. Iya. Jangan berbahasa Inggris lah di sini Eda, aku nggak ngerti. Iya, Eda. Lanjutlah, Dak, ceritanya, Dak. Biar ada cerita gaib aja, Dak. Apalah kita bahas yuk. Itu loh, Dak. Obat kuat kenapa diciptakan untuk laki-laki? Kenapa nggak buat perempuan gitu ya? Iya, untuk melawan perempuan. Bahaya pertanyaan ini. Tadi lah supaya buat supaya bisa 3 trip satu malam. Begini. Aku mau ngomong sama Bu Derni tentang masalah poligami. Sekarang saya disetujui istri saya poligami.
Sebabnya begini Bu Derni. Ukuran saya punya ukuran Turki, jadi orang rumah aku nggak sanggup, terpaksa direlakan gitu loh Bu. Iya Pak Nasya. Itu ini umurnya berapa? Nanti biar tahu aku manggilnya. Umur sebaya kita Bu, sebaya. Oh itu lah ya, mari itu ya. Itu penasehat lah ya. Itu penasehat. Itu penasehat. Oh harap ya. Itu. Oh iya itu harap. Kurasa kalau ditanya dari lubuk hati istrimu yang paling dalam, pasti dia tidak setuju itu kawin. Saya berani taruhan. Kenapa dia setuju? Karena dia tidak sanggup melayani saya. Bukan, kayak itunya alasannya itu. Kalau ditanya ke hatinya yang terdalam, pasti dia tidak setuju. Cuman karena cintanya sama itu, ya nanti timbang diceraikan aku, nggak ada ngasih aku makan, dimauin lagi. Tidak ada unsur apa, bahkan dia lagi yang mencari istri saya kok itu, lantaran karena dia nggak sanggup. Oh, itu lo nggak tahu lah aku bang. Ahli surga le itu Iban. Oh loh. Eda pun kurasa kalau suami Eda mau kawin 2 kali, kurasa kita goreng ya. Potong lah dak. Kalau satu orang, kalau satu Ya Bang Sidik, kita mundur aja Bang Sidik. kalau satu Bu Derni nggak sanggup. Pula dipotong pula, nggak ada SP1 kali ya? Kok langsung SP3 gitu? Kan SP1 dulu kan gitu. Kok langsung SP3 dipotong digoreng pula. Coba dites dulu, besok kita DM Bang. Tenang aja. Aduh. Aduh, kalau ditanya seluruh wanita, nggak kan mau itulah sayang. Muhammad. Tapi dia memilih surga itu istrinya itu dah. Udah di surga itu. Iya ya. Kalau kita ke neraka lah ya. Tengok-tengok nerakanya dah. Kalau aku memang enggak lah, aku enggak izin. Apapun katanya. Biar sama kau semua. Sama kau semua. Aku pun enggak. Apalagi kayak Bang Jume ceknya suamiku, dia mau kawin lagi, enggak ku izinkan. Langkah dulu mayatmu, pasti ku bilang. Pasti ku bilang kayak gitu. Ini Mbak Yosin kalau ngaji kayaknya enak banget suaranya Mbak Yosin nih, yakin aku. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Al-Fatihah aja lah, enak banget kayak dengar suaranya. Lagi nggak bisa, Mas. Oh iya, maaf. Lagi itu. Lagi merah. Ini Bah Gito ini siapa? Bu Darni, tobatlah kau, jangan jadi oten, katanya kayak mana itu? Kayak mana tuh? Saya lucu lah, kayak mana tuh? Aku baca di ini, aku sambil baca-baca juga ini. Kayak mana tuh? Oh, berarti dia teman Islam ya, yang ngomong itu ya? Iya. Oke. Bang King kayak diam aja mau nanya Bu Dani, Bang King. Dari tadi diam aja. Kan Islam juga? Nggak tahu, makanya saya mau nanya. Selamat pagi Bang King. Halo, assalamualaikum Bang. Oh, waalaikumsalam. Salam dari Gak apa-apa Kalimantan. nanya ke Bu Dani, boleh. Kalau Mbak Yosin udah disegel, dia nggak boleh ditanya dia. Boleh. Boleh. Halo Bang, salam dari Kalimantan Utara. Salam. Ya. Kalimantan. Iya, Kalimantan Bu. Kita jauh beda pulau. Enak kali ya. Banyak itu minyak itu. Kalimantan Ya, sini banyak. Minyak lintah banyak Bu. Betulnya minyak lintah itu Bang. Iya ada banyak.
Bang King mau nanya apa ke Bu Derni? Silakan. Saya nggak nanya ke Bu Derni, cuman pengen curhat aja. Apa kecil suaranya Bang King? Apa Bu Derni mah suka dikerasin ya orangnya? Saya nggak pengen nanya sama Bu Derni, cuman pengen curhat aja di sini. Oh gitu, ya. Bu Derni gini, ada yang saya mau nanya, tapi ini fundamental ya buat keimanan. Tapi kalau memang belum ada jawaban, nantilah kita ketemu lagi. Nanti kalau memang udah dapat, nanti Ibu berikan ke saya, atau kalau udah dapat nanti DM ya. Itu di Lukas 24, Lukas 24, 44, 45, 46 gitu. Karena gini bunyinya, saya baca aja ya, Bu Der. Lukas 24, 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, kan gitu. 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46 nih. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias ini kan Yesus ya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, di sini Bu pertanyaannya di dalam Lukas 24 nomor 4 nih, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab Taurat. Kira-kira di dalam Lukas 46 ini, di antara 5 kitab Musa ini, Kejadian, Ulangan, Imamat, Bilangan, kira-kira ada nggak yang tertulis ini tentang Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga? Tapi kalau memang belum dapat sekarang, nantilah. Udah ada, saya udah. Itu selama ini tugasku, ku cari-cari banyak kali ayatnya saya, banyak kali. Makanya setiap kalian bertanya sama-sama teman yang lain, aku eceknya di bawah nonton, ku catatin loh apa pertanyaan kalian. Nah ini dia ya. Nubuatan Yesus di dalam Mazmur 8 ayat 5. Kok bergelombang? Kok dua suaraku? Aku mute dulu bentar. Aku mau Mbak Yosi, aku mute dulu ya bentar ya. Ya. Suaranya biasa aja dong Mbak Yosi. Ya aja coba. Oke. Halo, udah ya. Nah, Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau pergi mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau